Sahabat pencinta Sabda Allah yang terkasih, saya Romo Bobi MSF kembali hadir dengan Lentera Sabda yang kedua yang akan membahas bacaan Injil, liturgi Ekaristi hari Minggu biasa keempat 28 Januari 2024. Injil akan diambil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 yang berbicara mengenai Yesus yang mengusir setan dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mari kita baca teks Injilnya, kemudian kita ulas perlahan-lahan. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal menarik dalam Injil Markus 1 bab 2 ayat 21 sampai 28 ini. Yang pertama adalah tempat terjadinya peristiwa yang dikisahkan. Ternyata orang yang kerasukan roh jahat itu kejadiannya, lokasinya berada di rumah ibadat atau di sinagoga di Kapernaum. Artinya apa? Artinya kuasa roh jahat itu memang demikian kuat sehingga dia bisa merasuki juga kehidupan dan orang-orang dalam konteks peribadatan. Maka kita perlu berhati-hati terhadap pengaruh roh jahat itu. Dia bisa menggoda siapapun juga, termasuk orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk melayani, untuk berada di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang suci. Kita diajak untuk selalu waspada terhadap diri kita sendiri, supaya kita tidak lengah terhadap godaan-godaan dari roh jahat itu. Terutama justru roh jahat biasanya mencoba melemahkan gereja dengan menyerang terlebih dahulu para punggawa gereja, ya, para pimpinan gereja, para gembala gereja, para pelayan umat dalam gereja. Maka kita perlu berhati-hati. Kemudian hal menarik kedua dari Injil hari ini adalah apa? Bahwa ternyata roh jahat itu tahu siapa Yesus. Dikatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi, roh jahat itu punya daya pengetahuan. Dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi roh jahat tidak punya hati.
Nah, itulah yang membedakan kita dengan roh jahat. Kita bisa saja punya juga kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi apakah kita menggunakan hati kita? Apakah kita menggunakan mengasah hati nurani kita? Jadi roh jahat tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, tetapi dia tidak menyembah Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Jadi ada jarak antara tahu dan menyembah. Kita jangan sampai menjadi seperti roh jahat. Kita tahu tetapi tidak menyembah. Mari kita mengusahakan pertobatan dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak hanya secara intelektual kita tahu Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita sungguh menyembah Tuhan. Keluarga kudus dari Nazaret senantiasa mendoakan kita. Semoga kita, keluarga kita, komunitas kita senantiasa dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam hangat dari Biara Nazaret, Skolastika MSF Provinsi Jawa. Saya Romo Bobi, MSF.